Kualitas roh yang tahir, sehat dan akurat dalam diri orang percaya bakal membawa mereka untuk terhubung dengan keberadaan realita Bapa sendiri. Kehidupan kekristenan yang sejati barulah dimulai saat seseorang terhubung dengan realita keberadaan Bapa. Secara otomatis orang yang bersangkutan jadi terus hidup. Ada kehidupan ilahi yang menghidupkan dan menggerakkan dirinya untuk selalu melakukan hal yang benar, menginspirasi dirinya untuk mengucapkan atau memperkatakan hal-hal yang benar, terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan memunculkan buah-buah kerajaan dalam kehidupan sehari-harinya. Yohanes 15 ayat 4-7 menuliskan, "Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Pahamilah bahwa setelah kita mulai melekat dengan keberadaan Bapa, sesungguhnya kita tidak ada lagi memiliki kebutuhan pribadi yang membuat kita harus meminta kepada Bapa. Jadi pernyataan Yesus yang menyatakan mintalah apa saja yang kamu kehendaki, Yohanes 15 ayat yang ke-7, sebetulnya lebih merujuk pada masih adanya kebutuhan untuk kita memanifestasikan kasih Bapa pada orang-orang yang sebetulnya tidak layak untuk dikasihi. Kita juga masih menghadapi ada berbagai peristiwa negatif yang berpotensi untuk menyeret kita kembali, jadi menyimpan ganjalan dan sakit hati, membuat kita kembali terputus dari ketergantungan atau keterhubungan dengan Bapa. Maka dari itulah Yesus menegaskan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Hidup sebagai umat yang layak bagi Tuhan, menjalani kehidupan sehari-hari berdasarkan pikiran orang benar atau pikiran Kristus sendiri di tengah dunia yang jahat ini, tentu akan mengkondisikan diri kita jadi selalu berbenturan dengan sistem kehidupan sehari-hari yang ada, kultur ataupun kebiasaan yang dijalani oleh banyak orang yang berlaku fasik dan lain-lain. Semua hal itu menuntut diri kita untuk bisa terus meminta dicurahkannya hikmat, demi untuk bisa tetap mempraktekkan firman dalam aktivitas keseharian kita, tanpa kita sendiri harus melanggar aturan dari sistem Babel yang masih menguasai kehidupan sehari-hari di dunia ini. Kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-5 menuliskan, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya." Pernyataan Yesus untuk kita meminta apa saja menjadi suatu jaminan bahwa terlepas dari apapun situasi dan keadaan buruk yang masih harus kita hadapi, kita akan terus mengalami bekerjanya kuasa firman dan roh dalam hidup kita. Dari manifestasi bekerjanya firman dan rohlah kita akan selalu menikmati terobosan dan kemenangan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bukan hanya terus bertumbuh secara pribadi dalam pengenalan akan Bapa, tapi juga menjadi representasi keberadaan Bapa bagi banyak orang yang berinteraksi dengan diri kita. Mereka yang mulai terhubung dengan realita keberadaan Bapa akan selalu mengalami bagaimana pekerjaan firman dan roh dalam hidupnya memposisikan dirinya menjadi solusi dan sarana untuk banyak orang dapat berjumpa dengan realita Bapa di sorga. Amin.